Selamat datang di review penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS kelas 5 bersama Miss Fedia. Nah, Miss Fedia ingatkan buat kalian semua jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya untuk channel Belajar Pedia supaya kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu lainnya. Kita masuk saja ke pointer mata pelajaran IPS, yaitu pertama, letak geografis dan astronomis Indonesia. Yang kedua, pulau dan ketampakan alam. Ketiga, interaksi manusia. 4, pembangunan nasional. 5, zaman penjajahan. 6, proklamasi kemerdekaan. 7, naskah proklamasi. 8, bidang usaha. 9, kegiatan ekonomi. 10, kegiatan ekonomi agraris. 11, garis hayal bumi. Kita langsung masuk saja ke materi pertama. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau di Indonesia terdiri dari 16.000 pulau serta 34 provinsi. Nah, ini merupakan 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama ada Sumatera, kedua Jawa, 3 Kalimantan, 4 Sulawesi, dan 5 Papua. Masuk ke materi letak astronomis. Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, bisa kita lihat di peta batas untuk garis lintang dan garis bujur Indonesia. Masuk ke letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Adapun letak geografis Indonesia yaitu di antara dua benua dan dua samudra, yaitu di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia. Adapun pengertian dari istilah garis lintang, garis bujur, dan garis khatulistiwa adalah sebagai berikut. Pertama, garis lintang. Garis lintang yaitu garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Sedangkan garis khatulistiwa atau ekuator merupakan garis imajiner yang membagi belahan bumi menjadi utara dan selatan. Masuk ke dampak letak astronomis. Pertama, Indonesia menjadi beriklim tropis karena posisi garis lintangnya sehingga Indonesia mendapat matahari sepanjang tahun. Yang kedua, mayoritas masyarakat memiliki kegiatan pertanian. Dan yang ketiga adalah Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan hewaninya. Masuk ke dampak letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia karena terletak di tengah-tengah. Yang kedua, memiliki keanekaragaman budaya, serta karena letaknya strategis, Indonesia menjadi jalur lintas dunia. Nah, karena posisi Indonesia yang sebagian besar adalah pulau, tapi kenyataannya pengelolaan kekayaan laut di Indonesia masih minim. Kenapa? Karena di Indonesia memiliki keterbatasan transportasi serta keterbatasan teknologi. Masuk ke materi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam tanpa campur tangan manusia. Berseberangan dengan kenampakan buatan, yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Berikut contoh kenampakan alam: Danau Batur di Bali, kemudian ini adalah Pegunungan Jayawijaya di Papua, kemudian ada Pantai Senggigi di NTB. Mari kita lihat kenampakan alam lainnya. Di Indonesia yang pertama ada Danau Toba di Sumatera Utara, Sungai Kapuas di Kalimantan, air terjun Lembah Anai di Sumatera Barat. Lanjut dengan kenampakan buatan. Pertama yaitu Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, ada Jembatan Barelang di Batam, dan beberapa kenampakan buatan lainnya. Pertama ada Persawahan Jatiwulih di Bali, Pergedungan di Batam, lalu kemudian ada kebun teh di Bandung. Adapun jenis kenampakan alam lainnya, yang pertama kenampakan alam daratan, yaitu kenampakan alam yang tidak terdapat genangan air, serta kenampakan alam perairan, yang mana kenampakan alamnya terdapat genangan air. Adapun
Adapun contoh dari masing-masingnya, daratan meliputi pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Sedangkan kenampakan alam perairan ada sungai, danau, laut, serta selat. Masuk ke materi interaksi manusia dengan alam, adapun contohnya yang pertama, petani menyesuaikan musim hujan sebagai waktu menanam padi. Yang kedua, nelayan menyesuaikan waktu berlayar agar dapat hasil maksimal. Kemudian pedagang yang menyesuaikan waktu siang hari sebagai waktu untuk berdagang minuman es. Yang keempat, manusia mudah mendapatkan ikan segar, tanaman segar maupun sayuran segar jika pengelolaan menyesuaikan dengan alam, yang merupakan salah satu keuntungan manusia berinteraksi dengan alam dengan cara bercocok tanam. Namun, tahukah kamu ada interaksi manusia yang dapat merusak alam? Misalnya, nelayan menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan. Yang kedua, manusia menebang pohon sembarangan tanpa menanam kembali. Yang ketiga, petani menggunakan pupuk kimia yang berlebihan sehingga kesuburan tanah berkurang. Yang keempat, membuat ladang berpindah-pindah. Yang kelima, pembuangan limbah ke sungai tanpa dikelola. Keenam, membuang sampah sembarangan. Dan ketujuh, mengambil ikan menggunakan bom. Sedangkan tujuan manusia berinteraksi dengan alam yaitu dapat menyesuaikan diri dengan alam, kemudian mendominasi alam dengan baik, mendapatkan sumber daya alam, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masuk ke pengetahuan khas Indonesia, yang pertama ada rendang, merupakan makanan khas Sumatera Barat. Bika Ambon, makanan khas Medan atau Sumatera Utara, meskipun namanya Ambon, tetapi dia berasal dari Medan ya. Kemudian ada subak yang merupakan sistem pengairan sawah di Bali. Kemudian ada batik yang merupakan kain tradisional dari Jawa dan sudah terkenal di seluruh dunia. Kemudian ada orang utan yang merupakan hewan khas Kalimantan. Lalu ada Monas atau Monumen Nasional Kebanggaan Indonesia, di mana puncak Monas yang berbentuk api terbuat dari emas yang kemudian burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Dan masih banyak khas-khas Indonesia lainnya yang belum dibahas, kalian bisa cari tahu di Google. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam kegiatan dan usaha ekonomi. Yang pertama ada di bidang industri, contohnya perajin mebel dan industri mobil. Kemudian bidang perdagangan, contohnya kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli di pasar dan orang belanja di toko swalayan atau supermarket. Sedangkan pada bidang jasa, contoh kegiatan ekonominya adalah dokter memeriksa pasien ataupun guru yang sedang mengajar. Kita masuk ke jenis-jenis bidang usaha lainnya. Yang pertama ada bidang pertanian, yaitu meliputi persawahan dan perkebunan. Yang kedua ada peternakan, yang meliputi peternakan hewan darat maupun air, contohnya peternakan sapi, serta perikanan. Kemudian yang ketiga ada industri, yang meliputi industri barang dan jasa. Contohnya industri barang yaitu industri yang menghasilkan suatu barang, misalnya saja industri makanan. Sedangkan industri jasa misalnya adalah industri yang menggunakan jasa, contohnya adalah industri tukang jahit. Yang keempat ada perdagangan, merupakan jenis usaha yang mengumpulkan dan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya saja warung ataupun distributor. Yang kelima ada bidang usaha ekstraktif, yaitu bidang usaha memperoleh benda yang tersedia di alam. Contohnya saja pertambangan emas ataupun batu bara. Masuk materi jenis bidang usaha berdasarkan kepemilikannya. Adapun macam-macam usahanya adalah pertama usaha perseorangan, yaitu kegiatan usaha dimiliki dan dipimpin oleh seseorang. Yang kedua adalah usaha kelompok, yaitu usaha gabungan antara dua orang atau lebih. Usaha kelompok terbagi menjadi firma dan persekutuan komanditer. Adapun firma yaitu usaha kelompok yang semua anggotanya ikut berperan aktif. Sedangkan CV merupakan usaha kelompok di mana sebagian berperan pasif dan sebagiannya lagi berperan aktif. Kemudian ada perseroan terbatas atau yang dikenal dengan PT, yang merupakan persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Kemudian ada bidang usaha koperasi yang merupakan usaha yang kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan
Dan selanjutnya ada BUMN yang kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Negara, di mana badan usaha yang kepemilikannya dipegang oleh pemerintah. Sedangkan BUMD adalah badan usaha yang kepemilikannya dipegang oleh pemerintah daerah. Nah, berikut adalah gambaran jenis-jenis usaha. Yang pertama adalah usaha perseorangan, misalnya ada petani padi, penyadap karet, peternak sapi, peternak ikan, maupun tukang bakso ataupun tukang sayur. Selanjutnya, contoh usaha kelompok. Yang pertama ada firma dari kuasa hukum. Contoh BUMN ada perusahaan gas negara, ada waskita, perusahaan listrik negara maupun jasa raharja. Sedangkan koperasi contohnya adalah koperasi serba usaha yang dalam gambar ada namanya Kojama atau koperasi jasa mandiri. Selanjutnya ada CV Makmur Jaya yang bergerak di bidang kontraktor, serta contoh PT ada PT Astra Daihatsu. Masuk ke materi pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya bagi sebuah negara dapat memakmurkan kehidupan bangsa dan negaranya. Adapun tujuan dari pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Contoh pembangunan nasional misalnya, pertama, bertambahnya gedung pencakar langit di sekitar daerah kita. Yang kedua, nelayan pergi melaut untuk meningkatkan taraf hidup. Misalnya zaman dulu hanya untuk memenuhi kebutuhan, zaman sekarang juga untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga, petani sekarang menggunakan traktor, tidak sapi lagi, untuk membajak sawah si petani. Dan yang keempat, contohnya adalah berkembangnya jenis transportasi laut. Misalnya dulu hanya sampan, sekarang ada kapal. Nah, menilik ke sejarah masa lampau, kita akan berbicara mengenai zaman penjajahan. Indonesia mengalami masa penjajahan lebih dari 300 tahun. Adapun negara yang pernah menjajah Indonesia pertama kali adalah Portugis, kemudian yang kedua Spanyol, ketiga Belanda, dan kemudian ada Prancis, disusul oleh Inggris, dan yang terakhir menjajah Indonesia adalah Jepang. Meskipun yang terkenal menjajah Indonesia yaitu ada Belanda serta ada Jepang, di mana Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad, sedangkan Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Apa sih yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat di Indonesia kala itu? Yang pertama, Indonesia kaya akan rempah. Pada zaman dahulu, rempah lebih mahal daripada emas. Yang kedua, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman itu, yaitu ditemukannya kompas. Dan yang ketiga, adanya misi dalam semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Apa sih Gold, Glory, dan Gospel? Mari kita tilik pengertian dari masing-masingnya. Pertama, gold, yaitu keinginan memperoleh kekayaan di wilayah yang baru ditemukan atau dijajah. Yang kedua, glory, yaitu kejayaan atau memperoleh wilayah jajahan yang dikuasai untuk penjelajahan samudra. Yang ketiga, gospel, yaitu misi menyebarkan agama. Kita ulang kembali ya, ringkasnya lama Indonesia dijajah Belanda yaitu 3,5 abad atau 350 tahun, sedangkan Jepang adalah 3,5 tahun. Pada saat penjajahan banyak sekali kebijakan dari para penjajah yang merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kerja paksa. Adapun perbedaannya, kerja paksa pada zaman Belanda disebut kerja rodi, sedangkan kerja paksa yang dilakukan pemerintahan Jepang kita sebut adalah romusa. Nah, masuk ke materi Proklamasi Indonesia, di mana Indonesia memerdekakan diri. Proklamasi Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia memproklamasikan diri setelah Jepang kalah dengan sekutu yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Di mana pada tanggal tersebut kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika. Nah, kita masuk ke tokoh-tokoh yang ada dalam proklamasi. Yang pertama, Soekarno, dikenal sebagai pembaca proklamasi atau kita sebut sebagai proklamator. Kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai perumus teks proklamasi selain Bapak Soekarno. Kemudian ada Sayuti Melik sebagai pengetik naskah proklamasi.
Kemudian ada BM Dia yang bertugas menyebarluaskan berita proklamasi. Yang kelima ada Sultan Syahrir sebagai pemberitahu kekalahan Jepang di PD2 yang ia dengar melalui radio. Yang keenam ada Es Suhud dan Latif Hendra di Ningrat sebagai pengibar bendera. Yang ketujuh ada Ibu Fatmawati sebagai penjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Di balik itu, masih ada tokoh-tokoh lainnya yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Kita masuk ke materi selanjutnya, apa saja kegiatan yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, belajar giat dan berprestasi. Kedua, ikut berperan dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, mempelajari wilayah NKRI. Keempat, mengikuti upacara bendera. Selanjutnya, menggunakan produk buatan Indonesia, kemudian ikut bergotong royong, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan mempelajari kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya. Adapun macam-macamnya, yang pertama kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya saja makanan dan minuman, pakaian, serta rumah atau tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan ini timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer. Misalnya saja televisi, gadget, HP, radio, pendidikan maupun liburan. Sedangkan kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang mewah. Misalnya saja rumah mewah, mobil, memiliki kapal ataupun yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tiga jenis kegiatan ekonomi, yaitu pertama produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumsi, kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Bisa kita lihat contohnya, Pak Tani melakukan kegiatan produksi, kemudian padinya didistribusikan dari desa ke kota. Di kota padi Pak Tani dijual dan kemudian dibeli oleh ibu serta dikonsumsi oleh keluarga di rumah. Nah, contoh lainnya adalah produksi buku yang sampai ke tangan konsumen. Kita lihat istilah lainnya, pelaku kegiatan ekonomi. Yang melakukan produksi kita sebut produsen, sedangkan distribusi kita sebut distributor, konsumsi kita sebut konsumen. Tujuan dari pelaku ekonomi, produsen pastinya memenuhi kebutuhan konsumen serta mendapatkan keuntungan. Sedangkan distributor tujuannya adalah memperlancar penyaluran barang ke konsumen, kemudian mengangkut barang dan pastinya mendapat keuntungan. Berbeda dengan produsen dan distributor, konsumen tujuannya hanyalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, sekian rangkuman materi IPS dari Miss Vedia. Yuk belajar supaya kalian bisa menjawab soal ujiannya dan good luck for everyone and thank you. Jangan lupa ya guys, di like, subscribe, dan aktifin loncengnya untuk belajar pedia supaya kalian tidak ketinggalan materi lainnya.